Spider cat. Ha. Spider cat. Ha. Ada lagi tak? Ada. You can find something sharp to break it open. Hey. Alamak, kau ni yak douche betul lah. Kau tak habis-habis lah nak rimbat orang. Oh bodoh, kau lagi. Dia buka belakang. Ha. Stop taking my food. Apa? Tu dia ajar jadi yak douche macam mana. Nak makan lah. Cannot pakai pin ai. Itulah semalam pukul orang kan. Hari kau punya turn dengan rimbat dia ni. Ayah. Oh malih. Takut habis e-brake. Get ready to attack. On your mark. Get set. Go. Tisu buat apa? Orang kasih makan tak nak makan. Tisu pula. Kau. Nak cakap aku si gula tak? Kau hyper ni kenapa? Macam frustrated tau. I want to eat but I cannot because of this yak douche. Apa asal you are doing ni? Takut kena sepak. Tengok lain tekan. Kalau rasa kenapa tak ada kucing kat Madinah? Kucing kecil atas pokok. Kat Madinah kucing atas pokok ya. Cuba cari atas pokok. InsyaAllah jumpa kucing. Tak boleh turun. Panjat tinggi. Kau ingat dia nak tolong kau, memang tak lah. It's day 3 here. Yeah. And we are getting ready to go to Masjid Quba and visiting Madinah for this whole day. And today's theme is pink. Hai. We're boarding the bus now. Same seat as yesterday. Masjid Quba, so exciting. Allah, di pagi hari ini kita akan ziarah termasuk ke Masjid Quba. Setelah Masjid Quba, di depan Masjid Quba ada beberapa perigi telaga yang bersejarah. Di sini pun kami akan cerita nanti. Setelah itu baru kita naik bas kembali untuk menuju ke Ladang Kurma. Dari Ladang Kurma kita akan menuju ke perigi perkebunan Salman Al Faris. Setelah itu baru kita menuju ke Jabal Uhud, tempat terjadinya peperangan Uhud. Dan kita akan melewati nanti Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Setelah itu kita akan melewati juga tempat terjadinya peperangan Khandaq atau Perang Parit. Inilah insyaAllah destinasi ziarah kita di hari yang memandang seseorang itu dengan pandangan sebelah mata. Walaupun dia buruk rupa, tapi Allah itu maha adil. Pasti saja, pasti ada kelebihan yang dia punya, kita tidak punya. Termasuk contohnya Bilal bin Rabah, sahabatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal. Dia walaupun buruk rupa sebagai hamba, namun dia mempunyai suara yang sangat merdu, suara yang sangat cantik. Bahkan bukan hanya merdu dan cantik, suaranya sangat lantang, sangat kuat. Apalagi zaman dulu tidak ada mic kan. Ketika diperintahkan Allah untuk memanggil manusia azan,
Rasulullah melihat kelebihan daripada Sayyidina Bilal, Rasul perintahkanlah Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan pertama kali. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu, inilah tempat pertama yang akan kita pergi. Kita akan turun di sini, namanya Masjid Quba. Ini dia sebelah kanan, Masjid Quba. Yang mana Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinatul Munawwarah. Rasul hijrah daripada kota Mekah sampai di Madinah. Di saat itu Rasul berumur 53 tahun. Yang pertama kali ketika Rasul sampai ke kota Madinah, Rasul tidak memikirkan di mana rumahnya, di mana tempat tinggalnya dan sebagainya. Yang Rasul ajak para sahabat adalah membina masjid. Inilah bangunan yang pertama kali Rasul bina setibanya Rasul di Madinah Al-Munawwarah, yaitu membina masjid. Masjid yang pertama kali dibina Rasul sesampainya di Madinah adalah Masjid Quba. Rasul membina Masjid Quba ini dengan dasar takwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, la masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Satu masjid yang dibina dengan dasar takwa, lebih baik kamu sholat di sana daripada sholat yang dibina bukan dengan dasar takwa. Ke Perigi Quba. Kenapa Perigi Quba namanya? Karena Perigi ini mempunyai keunikan, penutupnya ada kubah, seperti kubah masjid penutup dari Perigi ini. Makanya apabila kekeringan di Madinah, jom kita ambil air ke Perigi Quba. Dan ketika Rasul hijrah ke sini, Rasul membina masjid di tempat berkumpulnya orang mengambil air. Makanya tempat ini sangat strategis zaman dulu. Rasul membina masjid ini di samping Perigi Quba yang sudah terkenal di Madinah. Jadi setiap orang datang ini ambil air, ada masjid, orang sholat, kan? Makanya Rasul berilah nama masjid ini juga dengan Masjid Quba, sebagaimana nama Perigi yang ada di sini dulu, namanya Perigi Quba. Sampai perkampungan ini semua tuan-tuan namanya Perkampungan Quba. Itulah asal nama. Banyak sejuk lah, banyak sejuk. So cold right here. Still 70 degrees. Very, very sunny. But very, very cold. Tengah genting saja. Lagi sejuk sini berada dalam bas actually. Kawan saya dari Indonesia. Nak jalan menuju ke Masjid Quba sekarang. Banyak bas guys. Oh, minyak ada. Masya Allah, cantiknya. Bas dia cute lah sih. That's the bus right we saw, yang belakang tu. Yeah, it is. It is lah. Yeah, it expand good. Expand. Sejuk, kaki sejuk. Cantik tu. Senyum sikit, muka jangan serius. Jangan fokus nak ambil video. Tumuk ni belah tengah ni. Nama kamu ialah Tumuk. Ena Tumuk. Oh, sedap kan? Ni bawa pergi Singapura tau. Lagi cepat aku nak jalan. Okey. Kan cepat sikit. Bye-bye. Sekarang ini adalah meeting point. Selepas nanti selesai solat. Untuk tempat solat laki-laki dari pintu 14. Apa tak? Pintu 14 sana. Masuk dari situ, keluar pun dari situ. Keluar, terus kumpul di tempat kita ini. Oi. Nanti sendal Kepo pula semua kau. letak di luar. Itu sudah disediakan pakai sendal. Artinya sendal tak boleh masuk dalam. Nah, Jadi letak di luar. Laksanakan solat. kepo lah. Makan aja. Tahiyatul masjid 2 rakaat, solat sunnah duha 2 rakaat, lepas itu berdoa singkat dan menuju ke meeting point. Untuk yang wanita Ada telefon di dihit. kalau bisa Nak senyum. sama-sama masuk.
Ke depan. Baik-baik kaki ni. Inside Masjid Quba tu solat, iaitu masjid dan solat apa? Solat doa. Masya Allah, cantiknya. This is the history behind Masjid Quba. It's the first established masjid in Islam that Nabi Muhammad built with his sahabat. Let's meet Mr. Tortoise Shell. Are you Mr. or Miss? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Keturunan Arab. Sahabat Rasul keturunan Arab. Tapi kalau Si itu yang dibina oleh Singapura. orang Muslim biasa. Singapura. Jadi kita lah. Jadi Si. Jadi ada 3 jenis bulan dalam menara masjid. Itu bukan sembarangan buat masjid, buat Si, buat U, ada peraturannya. Jadi kalau penuh bulannya, makanya perhatikan Masjid Quba penuh. Seterusnya Masjid Nabawi pun penuh. Setelah Rasul membina ini masjid, ketika Rasul selesai membina masjid, banyaklah sahabat-sahabat yang mengajak Rasul supaya tinggal di rumah mereka. Datang sebulan, ya Rasulullah, jom tinggal dengan kami. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu jarak yang paling jauh Nabi. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya, contohnya Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, Nabi Ismail kan, itu keturunan Nabi itu akan jadi Nabi juga. Jadi tidak ada jarak, hanya beberapa tahun sahaja. Namun ketika Nabi Isa diangkat ke langit, 600 tahun kemudian baru turun Nabi Muhammad. Artinya selama 600 tahun itu, orang-orang yang dulu beriman kepada Allah melalui Nabi Isa sudah mulai meninggalkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kota Mekah pun ternodai. Orang-orang sudah meninggalkan keesaan Allah, sudah ada yang membawa ajaran yaitu menyembah berhala. Makanya ketika itu diutuslah Nabi terakhir, Nabi Muhammad, akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari alam kebodohan yang gelap gulita, yang tidak mengetahui siapa Tuhan mereka, menuju alam yang terang benderang yang dihiasi dengan keimanan keislaman. Artinya tugas Rasul itu sangat berat, berdakwah, mengajarkan agama Islam di tengah-tengah orang yang sudah mempunyai keyakinan tersendiri. Jadi ketika dulu sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi, mereka sangat memuji Rasul karena adabnya, karena akhlaknya, karena kejujurannya. Namun setelah Rasul diangkat menjadi Nabi, ancaman, hinaan, cacian, bahkan Rasul sering sekali ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Singkat ceritanya tuan dan puan, Rasul diutus menjadi Nabi umur 10, hanya 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, umur 53, Rasul sudah banyak ancaman, ingin dibunuh dan sebagainya. Rasul diperintahkan Allah untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah ini, penduduk Madinah ada beberapa utusan telah mengajak Rasul dari Mekah agar hijrah ke kota Madinah di saat Rasul berumur 52-51 tahun. Namun karena belum ada perintah daripada Allah, makanya Rasul belum hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Namun ketika puncak ingin dibunuhnya Rasul di kota Mekah, Allah perintahkanlah Rasul untuk keamanan kaum muslimin baik di Madinah maupun di kota
Mekah. Hijrahlah Rasul kepada Madinah. Tidak jumpa, dipanggillah para sahabat yang lain untuk membantu mencari cincin tersebut ke dalam perigi. Tidak dijumpai sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu pencarian cincin tersebut tidak dijumpai. Sampai hari ini tuan dan puan, cincinnya Rasul yang jatuh ke situ tidak dijumpai. Makanya dari saat itu dinamakan jugalah perigi ini menjadi Bi'rul Khatam atau telaga cincin. Karena disinilah dulu cincinnya Rasul pernah jatuh. Wallahu a'lam. Dah join group. Raula Sharif Lamde Visramante Ganila. Kala yang sama. Bharat Mudal Adipechando. Opposite. Ismail bin Affan radhiyallahu anhu evideyana. This mirror is a reflection of that. Kita hype belakang dia. Dia tengah selfie. Makan free. Mana? Makan boleh, beli jangan. Mau cuba? Ni. Aduh. Situ depan. Ini ajo Medina, ini ajo Aliyah. Aliyah ada 10 kilo kakak. Ada 10 kilo. Habis. Satu lagi ajo Aliyah. Satu lagi. 70. Ajo Aliyah habis. Kakak ambil. Habis. 3.200. 3.200. Ini ada kat value shop. Value shop. 50 sen je. Itu berapa? 3 kilo? 3 kilo yang Eh, ini. Berapa? 100 rial. unlimited chocolate. Right. Sedap Harga sedap sebab percuma. Kalau beli tak sedap. Kalau beli kat sedap. Nice eh. Careful. Korma keras. Korma beku. What are the big one or the small one? Try both. Nice. Itu ada grape. Take mami. Dia bau. First time makan. Pindah lagi. Dia macam anggur. Ini ya. Anggur. Keras deh. Sedap tapi ya. Sedap. Kan? Dia kena dengan bekas coklat dalam mulut. Sedap. Macam korma coklat. Cute ni berapa? It should be 10. Anything more than that is expensive. Ini berapa? Kat TikTok 10. 10 rial saja. Alhamdulillah. Oh, so cute. Hello there. Bahan Ini ada ininya. Ini chicken. Oh, chicken. Dia bakso is 10 rial. Dia 2 berbola daging. Oh, ni kopi bakso. Ni mak. Sedap bi. Segar. Pedas tu, bibik dah tak banyak lagi. Tak pedas. Kat sini ladang kurma Ahmad. Yeah. Banyak kucing je. Jadi kalau nak bawa makanan kucing, silakan lah. I brought extra but I gave a lot dekat Masjid Quba. Banyak kucing juga. You can consider bawa dry food. You can feed more cats if you're coming here.
But that depends on your agency. But look at the cats. I don't think they fancy dry food. Spider cat, spider cat. Climb the tree, spider cat. Program tambahan dan dibawa ke perkebunan Salman Al Faris. Di dalam perkebunan Salman Al Faris terdapat perigi namanya Bi'arul Fakir atau Bi'arul Salman Al Faris. Telaga Fakir atau Telaga Salman Al Faris. Airnya sampai sekarang masih ada. Jadi tuan puan nanti boleh ambil air. Boleh ambil air. Memanglah yang paling berkat semua adalah air Zam-Zam. Yang dari nabi-nabi dulu sampai Rasulullah meminum air Zam-Zam. Tapi ada beberapa perigi yang Rasul pernah minum airnya sampai masih sekarang masih ada. Sumber airnya, periginya itu ada dalam ini. Namun supaya ada penampungan air lebih banyak, kita masuk ke perkebunan. Iya. Dari sini. Kat dalam ni lah. Bukan kat situ kan ya? Ini kebun buaya. Dah habis. Berapa? Yeah. 5. Sifar. Sifar. Mana? I wonder where. Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah monyet? Kurma. Ni mana rumah dia? Oh tu lah. What? Ni. Ooh, dates. Nice. Nampak Bik kurma dia? Nampak. Ini ada banyak. Kucing tadi boleh ambil. Ayah itik. Ayah ini. Ha. Itik. Itik Arab besar eh. Itik Singapura kecil. Alah. Sini dia itik gembo-gembo. Nama tempat ini, nama perkebunan ini sampai ke depan sana, sampai ke belakang sana, namanya perkebunan Salman Al Faris. Apa namanya? Salman Al Faris. Perkebunan Salman Al Faris. Di depan ini ada penampungan air yang diambil airnya daripada Telaga Al Fakir yang di depan tadi, yang di pinggir jalan, dialirkan ke sini dan dibuat seperti kolam untuk mengairi kurma-kurma yang ada di sini. Kurma-kurma ini dikasih air nanti dalam 1 kali seminggu, bisa 2 kali seminggu. Sebab kalau terlalu banyak air pun tak bagus. Ya harus normal, sekali seminggu atau 2 kali seminggu dibuat air ke sini. Kita lihat airnya sangat deras sekali. Secara logika tidak mungkin air sederas ini keluar dari tanah sekering ini. Tapi itulah luar biasanya kuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kisahnya tuan dan puan, kenapa perkebunan ini disebut perkebunan Salman Al Faris? Sebelumnya kita harus tahu dulu siapa itu Sayyidina Salman Al Faris. Siapa itu Sayyidina Salman Al Faris? Sayyidina Salman Al Faris adalah sahabat Rasul. Sayyidina Salman Al Faris, artinya Al Faris ini julukan kepada dia karena dia orang Persia. Al Faris, Persia. Di mana itu Persia? Kalau negaranya sekarang namanya Iran. Persia. Dulu Persia adalah sebuah negara besar, punya pasukan besar, bahkan 1/4 dunia ini dikuasai negeri Persia. Raya. Kalau istilahnya tuan tanah di Persia sana. Jadi orang tuanya ini sangat kaya raya. Sayyidina Salman Al Faris, orang tuanya mau Sayyidina Salman ini sekolah, mempunyai pendidikan agama. Yang pada zaman itu pendidikan agama di sana mayoriti orang-orang beragama Nasrani, beragama Majusi dan agama-agama yang lain. Artinya di sana tidak ada agama Islam. Jadi ketika itu orang tua daripada Sayyidina Salman menyekolahkan, menitipkan Sayyidina Salman ini kepada pemuka-pemuka agama yang ada di Persia sana. Dia belajarlah banyak sekali agama, dia belajar agama Nasrani, dia belajar tentang agama Majusi dan sebagainya. Setelah dia belajar semua agama ini,
yang ada di Persia, dia semakin tertarik, penasaran, kenapa boleh ada banyak agama di dunia ini. Di antara semua agama ini mana yang paling benar? Nah, setelah dia banyak belajar kan, dia bertanya-tanya, mana agama yang paling benar di antara semua agama yang dia pelajari. Dan dia semakin penasaran, ingin belajar lebih banyak tentang agama lain. Ketika dia sudah selesai belajar di Persia, mempelajari agama Nasrani, agama Majusi dan sebagainya yang ada di sana, dia terdengarlah berita kepadanya, informasi ke Persia bahwa di kota Mekah telah turun Nabi terakhir, yang mana Nabi terakhir ini membawa ajaran atau agama yang dulu Nabi Ibrahim pernah bawa ke dunia ini. Nah, jadi terdengarlah berita kepadanya bahwa ada Nabi terakhir yang membawa agama yang dulu Nabi-Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim pernah bawa agama, yaitu agama Islam. Terdengarlah cerita ini kepada dia di Persia sana. Singkat ceritanya tuan puan, setelah dia banyak belajar tentang agama yang lain, ketika mendengar agama Islam ini yang umurnya sudah jutaan tahun yang lalu, sudah ribuan tahun yang lalu, tiba-tiba Nabi terakhir diturunkan di kota Mekah, dia pun semakin penasaran. Bagaimana sih tentang agama Islam ini? Kenapa sudah lama, sudah dari ribuan tahun yang lalu, dan ini ada Nabi terakhir yang turun. Dia semakin penasaran ingin belajar agama Islam. Singkat ceritanya tuan puan, keinginannya ini pun semakin kuat, ingin berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin belajar agama Islam. Kami sangat mendukung bahwa Sayyidina Salman merdeka dari perbudakan. Namun coba engkau tanyakan kepada majikanmu, apakah dia mau memerdekakanmu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Sayyidina Salman pun balik ke perkebunan itu dan puan, jumpalah dia dengan majikannya, menanyakan apakah Sayyidina Salman ini majikannya mau memerdekakan dia. Ketika itu majikannya baik, namun majikannya minta upah. Saya boleh saja memerdekakan engkau, tapi ada upahnya, kata majikan Sayyidina Salman tersebut. Apa upah yang diminta majikan Sayyidina Salman supaya Sayyidina Salman ini merdeka? Berikan kepadaku 40 uqiyah emas. Kalau dikilogramkan hampir 5 kg emas. Itulah yang diberikan Sayyidina Salman kepada majikannya supaya Sayyidina Salman merdeka. Bukan hanya itu saja syaratnya. Yang kedua, engkau tanam di tanah saya ini 300 pohon kurma. Jadi ada dua syarat yang diminta majikan Sayyidina Salman ini supaya dia diperbolehkan merdeka pada Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasul? Jangan risau, kata Rasul SAW. Kita punya sahabat banyak. Itulah gunanya kita saling membantu, kata Rasul SAW. Kalau masalah itu, engkau jangan risau. Yang terpenting engkau merdeka, kata Rasul SAW. Akhirnya di saat selesai tazkirah, Rasulullah pun sampaikan kepada para sahabat yang di kota Madinah, yang di Masjid Nabawi, banyak sahabat-sahabat yang kaya raya. Rasul umumkanlah bahwa ada salah seorang sahabat kita yang ingin merdeka dari perbudakan, dia ingin berjuang dengan kita menjadi sahabat kita, kata Rasulullah SAW. Jadi sesiapa yang ingin membantu, bolehlah membantu Sayyidina Salman Al-Farisi. Singkat ceritanya, banyaklah sahabat yang membantu. Terutama ada sahabat Utsman bin Affan, kan, punya tanah luas, kekayaan luar biasa, dibantu. Akhirnya banyak yang membantu, lebihlah dari yang diminta oleh majikan Sayyidina Salman. Majikan Sayyidina Salman hanya meminta 5 kg, tapi yang didapatkan lebih daripada 5 kg emas. Karena banyak yang mengumpulkan tersebut. Dan banyak juga yang mengumpulkan pohon-pohon kurma, diberikan kepada Sayyidina Salman supaya Sayyidina Salman merdeka dari perbudakan. Singkat cerita tuan dan puan, ketika itu berangkatlah Rasulullah dan para sahabat membantu Sayyidina Salman untuk menanam pohon kurma di tanah majikannya ini. Artinya bukan hanya membantu secara materi, tapi ada juga yang membantu dengan tenaga menanam pohon kurma dengan Rasulullah di sini supaya Sayyidina Salman
merdeka dari perbudakan tersebut. Akhirnya pohon kurma itu pun selesai ditanam 300 pohon di sini, dan emas ini pun sudah diserahkan kepada majikan Sayyidina Salman. Akhirnya Sayyidina Salman pun merdeka dari perbudakan. Jadi tuan-tuan, kisah daripada perigi ini dulu milik salah seorang Nasrani, orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Madinah, yang pada akhirnya salah seorang sahabat beli ini perigi dan mewakafkan kepada kaum muslimin. Jadi dulu itu ada jual beli perigi, saking susahnya perigi itu sangat mahal dulu di kota Madinah khususnya. Jadi ini perigi yang dibeli kaum muslimin untuk diwakafkan kepada kaum muslimin yang ada di sini. Dan perigi ini ketika Rasul menanam kurma dengan para sahabat di sini, inilah air yang dulu Rasul minum. Rasul pernah sholat di kawasan ini ketika bekerja menanam kurma tersebut. Itulah kisah daripada perjalanan Sayyidina Salman Al-Faris sampai dia menjadi sahabat Rasul SAW, yang awalnya dia adalah orang Persia. Quack quack. Sure. Smoke dog. Quack quack. Quack quack. Cik baik tangannya. Panjang. Tak ada warranty tau, kalau terlepas jatuh. Kalau tuan-tuan ingin melihat bukit surga, lihatlah bukit Uhud. Bukit Uhud ini mencintai kita dan kita juga mencintainya. Kenapa saking besarnya sejarah tentang bukit Uhud ini? Karena di depan bukit Uhud inilah saksi perjuangan kaum muslimin menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukit Uhud ini sangat besar. Ketinggiannya sekitar 1 km, panjangnya 7 km. Disinilah terjadinya peperangan Uhud, yang mana dulu ketika sahabat pernah bertanya kepada Rasul, kenapa kita itu di dalam bermasyarakat mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah? Karena pahalanya sangat besar. Kata Rasul, siapa yang ikut serta mengurus fardu kifayah jenazah, baik ia memandikan jenazah, baik ia mengkafani jenazah, baik ia mensolatkan jenazah, baik ia mengkuburkan jenazah. Yang 4 ini, kalau kita ikut 4-4-nya lagi bagus. Kalau ikut salah satu pun bagus juga. Apa kata Rasul pahala yang diberikan apabila kita ikut mengurus fardu kifayah jenazah? Akan diberikan 2 kirot. Lalu sahabat bertanya, berapa ukuran 1 kirot itu ya Rasulullah? Sebesar bukit Uhud. Artinya 2 kirot, 2 kali besarnya bukit Uhud pahala kita kalau kita ikut serta mengurus fardu kifayah jenazah. Terlebih-lebih tuan-tuan di Madinah dan Mekah nanti, setiap sholat fardu itu ada sholat jenazah seperti yang saya sampaikan hari itu kan. Kita ikutilah itu karena pahalanya sangat besar. Nanti saya akan tunjukkan bukit Uhud, 2 kali besar bukit Uhud lah pahala apabila kita ikut serta mengurus fardu kifayah jenazah. Makanya kalau ada sholat jenazah, ada yang meninggal di kampung kita bantu mengkafani, kita membantu memandikan, kita bantu mensolatkan, mengkuburkan dan sebagainya. 3 tahun kedua tersebut terjadilah peperangan Badar di kota Badar. Jadi ketika itu kaum muslimin berjumlah 313, orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Ketika itu orang kafir Quraisy walaupun jumlahnya banyak tapi mereka kalah, karena Allah selalu
berada di samping kaum muslimin karena ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Malaikah yang dulu Allah turunkan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin di kota Badar. Nah, ketika kaum muslimin memenangkan peperangan di kota Badar, tak sampai 1 tahun, mereka datang lagi tahun ketiga untuk membalaskan dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Maka terjadi pula lah peperangan Uhud, yang sekarang ini kita akan pergi berziarah ke tempat terjadinya peperangan Uhud, saksi perjuangan kaum muslimin. Artinya tahun ketiga ini, baru 3 tahun Rasul di Madinah, terjadi peperangan Uhud. Ketika itu orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah berjumlah 3.000 orang. Kaum muslimin ketika bermusyawarah berkumpul, mula-mula totalnya 1.000 orang. Namun ketika ingin berangkat ke kawasan Jabal Uhud, ada 300 orang mengundurkan diri dari peperangan tersebut. Artinya total kaum muslimin hanya 700 orang sahaja. Orang kafir Quraisy tetap 3.000 orang. Berkumpullah 2 pasukan di hadapan bukit Jabal Uhud. Ketika kaum muslimin pertama kali sampai di bukit Jabal Uhud, Rasulullah menyusun barisan para sahabat. Pasukan pemanah Rasul kumpulkan sekitar 50 orang. Pasukan pemanah kaum muslimin yang terbaik memanah dikumpulkan sekitar 50 orang, dan Rasul perintahkan naik ke satu bukit yang ada di depan bukit Uhud, namanya Jabal Rumat, bukit pemanah. Disitulah Rasul suruh perintahkan standby kaum muslimin 50 orang pemanah. Setelah itu Rasul susunlah barisan tameng di hadapan, tombak di tengah, pasukan berkuda. Rasul susunlah, dan sambil menunggu orang kafir Quraisy, Rasul menyusun pasukan tersebut. Ketika itu datanglah pasukan orang kafir Quraisy, berhadap-hadapanlah dua. Jadi di hadapan inilah terjadinya peperangan Uhud, yang ketika itu kaum muslimin syahid 70 orang. Di antaranya ada beberapa keluarga Rasul, termasuk paman Rasul sendiri. Siapa namanya paman Rasul yang syahid pertempuran Uhud? Betul, Hamzah bin Abdul Muthalib. Selain itu, sahabat Rasul yang masih muda, yang tampan, namanya Mus'ab bin Umair, pun syahid di pertempuran Uhud. Jadi kurang lebih ada 70 sahabat Rasul dimakamkan di hadapan bukit Uhud. Mana? Disinilah dulu Rasul perintahkan 50 sahabat pemanah naik ke bukit ini. Bukit ini dulu tingginya sama dengan bukit Uhud. Namun karena 24 jam selama ribuan tahun orang-orang naik, pembangunan di kanan kiri, jadi semakin hari semakin habis, Time terkikis. check 12 in the afternoon. It's super duper hot. When you breathe, it's cold air. When you feel, it's hot sun. Ini masjid untuk as a sign of respect. Dia dah cross. What are you waiting for? Respect to those who passed on due to the war. Ini bukit di mana pemanah used to stand. Tapi dia used to be that tall, but it became like this because a lot of people climb on it. The buildings surrounding it excavate it, become smaller and smaller to what it is now. There are lots of birds here. Muslimin datang daripada Madinah sebelah sana, datang dan berkumpul di kawasan ini tempat kita berdiri sampai ke belakang. Sebab di belakang kita ada Jabal Rumat, bukit pemanah yang tadi saya ceritakan. Di sinilah pasukan kaum muslimin dari masjid ini sampai ke sana.
Rasul aturkanlah posisi kaum muslimin. Rasul perintahkan pasukan pemanah naik. Rasul berpesan apapun yang terjadi jangan turun dari bukit. Rasul susunlah di sini pasukan pemegang pertahanan, tombak, pedang, terus pasukan berkuda dan sebagainya di bawah ini. Lalu orang kafir Quraisy datang daripada Mekah. Mereka datang dari sana. Terus berkumpullah di sana, sebelah sana. Berkumpul di sebelah sana. Dan artinya kaum muslimin sebelah sini, orang kafir Quraisy sebelah sana. Bertemulah di depan ini dua pasukan. Pasukan kaum muslimin dan orang kafir Quraisy 700 dan 3000 orang. Peraturan perang zaman dulu, setiap pasukan itu bawa bendera panji, yang mana bendera kaum muslimin dulu apa warnanya? Warna hitam. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga kainnya warna putih, tulisannya warna hitam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah panji Rasulullah. Ketika itu banyak panglima-panglima perang kaum muslimin. Ada Umar bin Khattab, Sayyidina Ali. Dan pada zaman itu juga paman Nabi Hamzah sangat ditakuti. Jadi walaupun kaum muslimin sedikit dapat mengalahkan mereka. Ketika itu kocar kacirlah, mereka kalang kabutlah menghadapi kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin sedikit tapi mereka tak sanggup mengalahkan kaum muslimin. Mereka terpukul mundur. Orang kafir Quraisy ini terpukul mundur. Mereka kocar kacir, tidak jadi satu kumpulan lagi. Jangan lupalah apa yang disampaikan Rasul tadi. Jangan turun apapun yang terjadi. Akhirnya mereka juga turun untuk ambil harta ghanimah tersebut. Rupa-rupanya adalah sekitar sekelompok orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam lagi. Di saat pertempuran Uhud dia belum masuk Islam. Ketika itu dia bawalah pasukannya yang belen-belen yang tersisa. Dia bawa keliling dari bukit ini, dari belakang, sembunyi-sembunyi dari belakang. Setelah dia mengelilingi ini, dan dia ambillah di posisi kaum muslimin berdiri. Artinya diambil alihlah posisi bukit ini. Mereka naiklah ke atas bukit ini. Ketika itu tiba-tiba datanglah serangan dari pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid ini kepada kaum muslimin yang sedang berkumpul di sini. Melihat serangan tiba-tiba ini, kaum muslimin pun berusaha melawan. Akhirnya terjadilah perang. Akhirnya karena kaum muslimin posisinya di bawah, jadi sangat menyulitkan untuk menyerang yang di atas. Jadi ketika itu banyaklah beberapa sahabat, sekitar 70 sahabat yang syahid di pertempuran Uhud dan dimakamkan di hadapan kita ini. Itu adalah seorang hamba atau seorang pembantu, seorang pekerja daripada orang kafir Quraisy, namanya Wahsi. Dia upahlah si Wahsi ini, yang upah adalah Hindun. Dia upah untuk membunuh paman Nabi, yang mana si Wahsi ini sangat jago sekali dalam tombak 200 meter, 300 meter bisa kena sasaran. Dia upahlah si Wahsi untuk membunuh paman Nabi. Ketika itu paman Nabi masih di atas kuda, sedang melawan orang kafir Quraisy. Ketika itu dari kejauhan si Wahsi ini perhatikan dan dapatlah posisi yang tepat. Dia tombaklah paman Nabi, tembus daripada depan ke belakang. Terjatuhlah paman Nabi daripada kudanya, terjatuh, sudah lemah, masih hidup, sudah lemah. Ketika itu melihat keadaan tersebut, Hindun pun datang mendekati jasad paman Nabi. Dia belahlah perut paman Nabi, dia ambil hatinya, dia ambil jantungnya, dia kunyah, dia muntahkan. Dia ingin telan tapi tak sanggup, dia muntahkan. Bayangkan, masih hidup, sudah lemah tapi masih sanggup membelah perut paman Nabi. Itulah kejamnya orang kafir Quraisy, dan paman Nabi syahid dimakamkan di sini. Ketika itu tuan-puan, akibat serangan daripada Khalid bin Walid ini, mereka juga mengincar Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu mereka arahkan panah semua ke arah Rasul. Mereka arahkan panah ke arah Rasul, ribuan, ratusan panah mengarah ke arah Rasul. Ketika itu datanglah sahabat yang bernama Tolhah bin Ubaidillah. Diambillah tameng, dia buat badan dia sebagai tameng pertahanan untuk melindungi Rasul. Dia peluk Rasul. Jadi badannya ini semua penuh dengan anak panah. Baju perangnya penuh dengan anak panah, badannya penuh dengan anak panah. Jadi ketika itu, walaupun begitu, Rasulullah masih kena anak panah juga. Ketika itu Rasul terkena di muka sampai tembus topi perangnya Rasul, penutup muka dari besi itu, sampai tembus anak panah mengenai gigi geraham Rasul, pecah. Ketika itu Rasul karena serangan anak panah ini pernah juga terjatuh di satu lubang yang ada di sebelah kanan masjid ini, terjatuh di situ, berdarah kaki Rasul. Ini sudah darah semua yang mengalir dari muka Rasul SAW, terluka Rasul. Dan Tolhah bin Ubaidillah juga terkena banyak anak panah karena dia melindungi Rasul SAW. Dan ketika melihat kondisi ini, datanglah sahabat Rasul, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali untuk mengangkat Rasul karena Rasul terjatuh di satu lubang yang ada di sana. Mengangkat Rasul, menyelamatkan Rasul dan membawa Rasul ke kaki bukit sana, ke kaki bukit Uhud. Di sana, kalau kita pergi ke depan lagi naik kereta kecil, kita dapat melihat satu goa. Kalau orang Melayu sebut goa kasturi, karena mengeluarkan aroma wangi. Disitulah Rasul pernah disembunyikan, direhatkan, disembuhkan luka, dibasuh luka oleh sahabat Rasul ketika terluka di saat peperangan Uhud. Darah Rasul menempel di dalam goa, mengalir dalam goa, sampai sekarang masih mengeluarkan aroma wangi. Itu di kaki bukit Uhud. Dan di kaki bukit Uhud ada juga Masjid Fasah. Di situ juga pernah turun ayat Al-Quran di Masjid Fasah ketika peperangan Uhud tersebut. Pemegang bendera kaum muslimin namanya Musa bin Umair pun syahid di pertempuran Uhud. Ketika itu Musa bin Umair pegang bendera Islam, terpotong tangan kanannya, terjatuh. Diambil dengan tangan kiri, terpotong tangan kiri, terjatuh bendera, diambil dengan kedua bahunya, dan ditikamlah Musa bin Umair. Mereka syahid dimakamkan di sini. Dan bendera kaum muslimin diselamatkan oleh kaum muslimin yang lain. Jadi begitulah gambaran perjuangan kaum muslimin dulu memperjuangkan kalimat tauhid. 90-an, tahun 80-an, area ini sebelum dikasih batu-batu seperti ini pernah banjir. Kawasan ini pernah banjir. Ketika itu disitulah Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang yang syahid di jalan Allah, jasadnya tetap Allah jaga. Jadi ketika itu, ketika banjir di daerah ini, terangkatlah jasad paman Nabi tahun 90-an, tahun 80-an. Terangkat, masih utuh, masih keluar darah. Bayangkan, tahun 3 Hijriah, sudah ribuan tahun, masih tetap Allah jaga. Makanya kalau kita pergi ke depan, itu ada liang besar. Ada ke depan ini sedikit, ada tiga khusus yang asing daripada liang besar tersebut. Itulah dulu sahabat yang terangkat jasadnya ketika banjir di kawasan ini. Itu yang orang cakap tu. Iya. But that 1, 2, 3 is it? Kan? Besar sih. Oops, sorry. No, as in cakap ada 3 that stands out. Yang hadapan ini namanya Masjid Qiblatain. Ketika dulu Rasul masih di Mekah, ketika Rasul diutus menjadi Nabi, dari dulu Rasul sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kiblat dipindahkan ke Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Namun doa Rasul belum diijabah oleh Allah. Jadi setiap Rasul berdoa itu tidak langsung diijabah, melihat waktu yang tepat. Karena pada saat Rasul berdoa, kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Kota Mekah masih ternodai oleh berhala-berhala yang
disembah orang kafir Quraisy di sekitaran Ka'bah. Makanya doa Rasul tersebut belum diijabah. Ketika telah terjadi penaklukan kota Mekah tahun ke-7 tahun ke-8 Hijriah, ketika itu Rasulullah kembali ke kota Madinah. Di satu hari Rasulullah pernah berhenti di kawasan tempat di sebelah kanan ini. Rasulullah sedang melaksanakan sholat. Ahli sejarah ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar. Paling kuat sholat zuhur. Ketika Rasul sedang sholat zuhur di situ, 2 rakaat pertama masih menghadap ke Palestina. Ketika di tahiyat pertama, datanglah malaikat Jibril menyampaikan perintah daripada Allah dalam kitab suci Al-Quran, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah ya Muhammad wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Jadi ketika itu Rasul lanjutlah rakaat ketiga dan keempat. Ketika rakaat ketiga Rasul berpusinglah menghadap ke Masjidil Haram dan diikuti oleh para sahabat berpusing menghadap ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Makanya dibinalah di sana masjid untuk mengenang peristiwa tersebut dan dibuat nama masjid tersebut Masjid Qiblatain atau Masjid dua kiblat. Okidoki. That is cheesecake ya. Level I think daripada Mekah. Is it? Buta. Itu jeruk bawang eh? Oh. Potato Jackson. Apa tu? Guys. Oxtail. Ekor kambing ox. Kerbau kecap punya makan. Kau sekarang drop. Oh my god. ماشي شوية كده خلينا شوية بس هلا يلا تنتهي بس الحمد لله رب العالمين. duduk mana? Kat dalam situ. Benda dah ada tak tali pula. Tak boleh, kami. Video je. Kita minum kopi. Kita minum kopi. Tapi ni bukan kopi. Ini bukan kopi, ini hot chocolate ya. Di Madinah Al-Munawwarah. Saya macam So this is no ni tak terlebih. Kita 6 ni. Masjid Kuba 6%. Boleh. Tak perasan.
ambulance. Kau. Kau tak ada give. Dia horn ambulance. Dia horn ambulance. Jauhnya. Tak jalan Sih. Kan kita nak tunjuk aturan dengan Syakila kan? Enak kita tak datang balik. Banyaknya kedai emas. Dia macam ikan Masjid Ida. Ni kalau naik basikal park sini dulu. Depan Masjid Kubah pun ada. Yalah banyak spot. Tapi kat sini banyak lokal dia orang Ya, not much tourist. Ya, tak. Tadi busy gila. Pit stop di mana? Lagi? Dia nak try dia punya. Kita punya pit stop kira kita dah sesuai tengok sehari. Ni ada dah sampai. Better be this one. Is this ours? Is that ours? Which one is ours? Tanya. Is that our buggy? Alamak dia Dia panas. Kasih suspend lah. Ni macam nak buka ni. Tekan. Minyak tak cukup. Okey. Dia buka aircon. Masya-Allah. Hai, kau nak explain kat mereka sedap. Cakap lah, change bus. Cakap lah. Itulah explain. Ni kasih kita anxiety tadi. Okay, you are forgiven. Baru ingat nak hitung kita. Tumpang lah. Siapa nak tumpang? Ha? Nak tumpang Duduk dengan driver lah kat depan. Tak lah. Kita buka. Suruh dia buka sini kat luar. Oh lah. Okay. Saya kena marah. 2 minit. Ya, kan? Sebab tu. Dah dapat balasan kau. Angin luar lagi sedap. Buka tingkap lagi sedap. Kan? Lagi sejuk. Tak sekolah besok. Berapa ni? Dia orang ambil dia punya kereta. Tu jubatan dia. Dapat. So dia stop je. This is the ladang kurma tadi kan? Yang kena bayar kalau masuk. I think so lah. Looks like ladang kurma. Ni, temperature ada 3.2 degrees. Ni by the time we reach is degree zero. Itu 2.9 every minute. Belum lah.
Depan tu ni masjid apa? Dia banyak masjid. Depan tu. Malam lagi cantik InsyaAllah. So Dulu nice. sini dia main cafe ya. Sini. Yang dah tutup ni. Yang sana tu ada fun fair. Yes, we are funny. Ni tempat naik taxi. Tu kereta besar-besar tu kita just hail. Alhamdulillah, we are at the Al-Sirah. Is it the hippo? No, big bus. Masya Allah, cantik lah. Alhamdulillah. And we don't have to rush untuk masuk. Yang Zamani Corner. Ada yang nyanyi Rinjani di dalam. Ingatkan aeroplane. Dia letak skateboard pun kat atas. Budak ni. Dari sini lah. Mana? Dari sini lah. Nak masuk masjid kan. Then we go there. You go here. Umpan sana mah. Tadi ramai Yang kosong dah. Kenapa saya pun solat Ini kosong sikit. Situ. Here again. Malam makan biskut, kenyang sikit. Ya. Kan tak cukup, tuang lagi. You want some more? It's so tiring to walk on sand. You know that? Ni nama dia pokok korma botak. Bukan ada buang-buang. Ni buang-buang bunga lah. Campak bunga lagi. Maybe ada cawangan lain. Okay je makan tu. Je okay Tak ada orang tanya okay ke tak. Pasal I kenyang. I love pink colour. I love pink shop. Itulah. Oh ni memang kat tingkap je. Look at the amount of I'm gonna miss this, so I'm just gonna eat again. Nope. Ni ada topping rainbow. Sprinkle. Card cash. Card cash. My wallet is in the back. What a pretty shop. You pula lah. Kau ambil. Tu I. Ni you punya turn. Si orang penat jaga kedai dia. Alhamdulillah, thank you. Tak ada spray ke? Really? Tak jatuh. No. Looking at that. Looks like Looks like Tampines. I miss you Tampines.
You see that? Macam UFO dekat Tampines. Ni kopi, sana kopi, semua kopi. Masalahnya aku tak suka kopi. Ni apa? Fast food. I beli makan side je lah. You belilah ni. Beli burger ke apa ke. I makan dia punya. Ni nampak tu. Not bad. $10. Buat ni. Roti. Bun. Orang tu full rasa. That's a big burger, man. That's like quarter pounder. Betul apa yang cakap Mak? Apa mu? Ni shawarma ni. Ni. Shawarma. Pizza. Yeah. Let's go for that. Go for what? Strip plus. There's a strip shop. Nampak al-baik je. Ni. Nah, give me one double. Potato. Pensa. Slice of. Guys. Kata aku suka spot orang yang English kan. Sekarang cakap slice of meat. Nice to meet you. Nice to meet you. So nice. Is this how rumah Nabi was made last time? Daun kering. Bamboo. Sabar ya, tengok you. Tabak sayur. Kita tengok. Alamak, dia tulis Arab lagi lah. Totally Arab. This product yang the big bus pun sejuk je. Ni masjid apa tadi? Tak lah masjid apa tadi ya? Apa? Bilal. Ni ada Asafia Museum ni besok. Asafia. Ni yang kita nak pergi besok lah ni. Oh, interesting. Okey dah, kena paksa diri bangun lah.